merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial yang terletak di kawasan Eurasia. Wilayahnya membentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat hingga kawasan Balkan di Eropa Tenggara. Di utara, Turki berbatasan dengan Laut Hitam, di barat laut dengan Bulgaria, di barat dengan Yunani dan Laut Aegea, di timur laut dengan Georgia, serta di timur dengan Armenia, Azerbaijan, dan Iran. Di sebelah tenggara, Turki berbatasan dengan Irak dan Suriah, sementara Laut Mediterania membentang di sisi selatannya. Laut Marmara, yang berada di wilayah Turki, menjadi garis pemisah antara benua Asia dan Eropa, menjadikan negara ini dikenal sebagai negara transkontinental. Istanbul adalah satu-satunya kota di dunia yang terbentang di dua benua tersebut. Kota yang dulunya dikenal sebagai Konstantinopel ini terletak di sepanjang Selat Bosporus, yang memisahkan sisi Eropa dan Asia. Di bagian Eropa, kota ini dibelah oleh muara yang indah bernama Tanduk Emas. Setiap distrik di Istanbul memiliki keunikan tersendiri, dengan banyak situs bersejarah yang bisa ditemukan di kawasan kota tua Sultanahmet. Selain itu, kawasan seperti Karakau, Nişantaşı, Fener, dan Balat, dengan jalan-jalan batunya yang mengarah ke Tanduk Emas, juga patut dikunjungi. Turki adalah satu-satunya negara mayoritas Muslim yang secara resmi menganut prinsip sekularisme, di mana urusan agama dipisahkan dari negara. Sekitar 99,8% penduduk Turki beragama Islam, dengan mayoritas penganut Sunni, dan sebagian kecil mengikuti ajaran Syiah seperti Alewi, Jafari, dan Alawi. Menurut data dari lembaga survei Ipsos asal Prancis, agama Kristen menjadi agama terbesar kedua di Turki, diperkirakan sekitar 2% dari populasi. Umat Kristen di Turki mayoritas berasal dari denominasi Gereja Ritus Timur, seperti Gereja Apostolik Armenia, Gereja Ortodoks Suriah, dan Gereja Ortodoks Yunani Antiochia. Sebagian kecil lainnya adalah penganut Protestan. Turki juga memiliki komunitas Yahudi yang telah lama menetap di sana. Secara historis, para sejarawan percaya bahwa leluhur bangsa Turki berasal dari wilayah Asia Tengah hingga Siberia, terutama di sekitar pegunungan Altai, yang dianggap sebagai tanah kelahiran orang-orang Turki. Mereka umumnya menetap di wilayah yang saat ini mencakup Mongolia, Kazakhstan bagian timur, Kirgistan Timur, Xinjiang, Tiongkok, Manchuria Barat, dan bagian selatan Rusia. Turki terkenal akan keramahan penduduknya. Wisatawan yang berkunjung sering merasa terkejut dengan kehangatan sambutan masyarakat lokal. Orang Turki dengan senang hati membantu, berbincang, dan memandang tamu sebagai anugerah dari Tuhan, sebuah nilai yang telah melekat kuat dalam budaya mereka hingga abad ke-21. Bahkan dalam era pariwisata massal, banyak warga Turki tetap antusias menyambut wisatawan asing sebagai kesempatan untuk bertukar budaya dan melatih kemampuan bahasa asing. Namun, di balik sisi positif tersebut, Turki juga menghadapi tantangan serius dalam isu kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data dari Organisasi Perlindungan Hak Perempuan, setidaknya 300 perempuan menjadi korban pembunuhan di tahun 2020. Angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, karena banyak kasus femisida disamarkan sebagai bunuh diri. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Turki kerap terjadi bahkan dalam rumah tangga, dan masih menjadi isu sosial yang mendesak untuk ditangani. Turki dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sekitar 99%. Tak heran jika jumlah masjid di sana mencapai lebih dari 82.000 bangunan. Keindahan masjid-masjid di Turki memberikan pengalaman budaya dan spiritual yang mengesankan, baik bagi umat Muslim maupun wisatawan dari latar belakang agama lain. Beberapa masjid bahkan terbuka untuk umum, seperti Masjid Sultanahmet di Istanbul, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Blue Mosque. Masjid ini terkenal dengan desain arsitekturnya yang megah, kubah besar, dan langit-langit yang menjulang dihiasi ubin cantik berwarna biru. Tahukah kamu, Sinterklas ternyata berasal dari Turki? Ia lahir di Patara, wilayah selatan Turki yang terletak di pesisir Laut Mediterania. Selain Sinterklas, beberapa tokoh religius lainnya juga memiliki kaitan dengan wilayah ini. Santo Paulus berasal dari Tarsus, sedangkan Nabi Ibrahim diyakini lahir di Sanliurfa. Bahkan,
Gunung Ararat di Turki dipercaya sebagai tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh setelah banjir besar. Busana tradisional dan modern di Turki merupakan bagian penting dari kekayaan budaya negara tersebut. Dahulu, masyarakat Turki menenun pakaian mereka sendiri menggunakan bahan alami dan mewarnainya dengan pewarna dari tumbuhan. Setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri, termasuk dalam model penutup kepala, selendang, dan kaos kaki yang unik. Beberapa busana adat yang terkenal adalah yasma, islak, fas, salvar, yelek, cep, dan entari. Sementara itu, busana modern di Turki mencerminkan keberagaman gaya hidup, perpaduan antara modernitas kota besar dan tradisi desa-desa Aegean, Mediterania, Laut Hitam, hingga daerah pegunungan. Salah satu hal menarik dari masyarakat Turki adalah kecintaan mereka terhadap kucing. Di berbagai sudut kota, Anda akan menemukan kucing liar yang gemuk, bersih, dan terawat karena orang-orang Turki sering memberi makan dan memperhatikan kesejahteraan hewan ini. Minuman seperti teh dan kopi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teh adalah minuman wajib dan disajikan hampir di setiap kesempatan. Bahkan terasa kurang jika tidak ada teh. Di meja makan, yogurt juga hampir selalu hadir sebagai pelengkap makanan utama. Dari segi lalu lintas, suasana di jalanan Turki cukup ramai. Seperti halnya di India, bunyi klakson menjadi hal umum yang sering terdengar di jalan-jalan Turki. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan budaya dalam bahasa tubuh. Misalnya, jika di Indonesia menganggukkan kepala berarti ya, di Turki justru berarti tidak. Ini penting untuk diketahui bagi siapapun yang berencana berlibur atau melanjutkan studi di Turki agar tidak terjadi kesalahpahaman. Masjid Biru di Istanbul adalah salah satu ikon arsitektur Islam paling menakjubkan di dunia. Dibangun antara tahun 1609 hingga 1616 oleh arsitek Sedefkar Mehmet Aga, masjid ini menjadi simbol keindahan dan kemegahan arsitektur Ottoman. Turki juga memiliki destinasi wisata dunia yang sangat terkenal, yaitu Cappadocia. Kawasan ini terkenal dengan balon udara yang terbang di atas formasi batuan unik dan pegunungan, menciptakan pemandangan spektakuler. Cappadocia terletak di dataran tinggi Anatolia Timur, tepatnya di utara pegunungan Taurus. Selain naik balon udara, wisatawan juga dapat menjelajahi kota bawah tanah Derinkuyu yang menyimpan sejarah menarik. Kaymakli dan Taman Nasional Göreme merupakan destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Turki. Sementara itu, Pamukkale, yang terletak di daerah Denizli, barat daya Turki, terkenal dengan kolam air panas alaminya yang memikat. Air kolam berwarna biru jernih berpadu dengan batuan putih yang memukau, menciptakan lanskap alam yang indah dan membuat pengunjung betah berlama-lama berendam. Air panas di Pamukkale mengandung mineral karbonat yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Tak heran jika tempat ini telah menjadi tujuan wisata sejak era Kekaisaran kuno dan hingga kini selalu ramai dikunjungi. Tari perut adalah salah satu tarian tradisional wanita dari kawasan Timur Tengah. Aslinya disebut raks syarki atau raks baladi, yang berarti tarian rakyat. Kini, tarian tersebut kerap dipertunjukkan bagi wisatawan, seringkali dipadukan dengan tarian sufi yang anggun atau versi sensual dari tari perut. Tari ini dianggap sebagai salah satu tarian tertua di dunia, yang telah berkembang sejak lama di sepanjang tepian Sungai Tigris dan Eufrat. Kuliner khas Turki juga memiliki daya tarik tersendiri. Salah satu yang paling populer tentu saja kebab, makanan yang juga dikenal luas di Indonesia. Biasanya kebab disajikan dalam roti pita dan diisi dengan campuran sayur, daging, serta saus yang menggugah selera. Jika Indonesia punya bakso, Turki memiliki kofte, makanan berbahan dasar daging giling, dicampur dengan telur, tepung panir, dan rempah-rempah khas. Kofte bisa dibuat dari daging ayam, sapi, atau kambing. Namun berbeda dari bakso karena tidak direbus, melainkan dipanggang.
Hasilnya adalah aroma yang lebih kuat dan cita rasa yang lebih gurih. Hidangan ini cukup fleksibel. Bisa disantap dengan nasi, roti, atau disajikan bersama saus yogurt yang sedikit asam. Ada juga hidangan unik yang menyerupai tahu isi, tetapi menggunakan paprika sebagai wadahnya. Makanan ini dikenal dengan nama biber dolma. Paprika diisi dengan campuran nasi, bawang, tomat, kacang-kacangan, gula, dan aneka rempah. Proses memasaknya cukup sederhana. Cukup dikukus dalam panci tertutup hingga teksturnya empuk. Rasa akhirnya bervariasi tergantung jenis paprika yang digunakan. Bisa manis, pahit, ataupun pedas. Selain itu, Turki juga memiliki beragam makanan khas lainnya seperti dondurma, es krim khas Turki yang elastis, baklava, kue manis berlapis, menemen, orak-arik telur dengan tomat dan cabai, pide, roti pipih berbentuk perahu, dan tabbouleh, salad segar dengan peterseli dan bulgur. Pernahkah kamu mengunjungi Turki? Jika iya, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Bila ada kesalahan atau kekurangan, yuk berdiskusi bersama di komentar. Dan jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu di seluruh dunia. Terima kasih.